Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas soal-soal titrasi asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Ada 4 soal esai yang mau saya bahas di video kali ini ya. Yuk langsung aja saya mulai. Ini dia soal nomor 1. Untuk menentukan kemolaran larutan NaOH, dilakukanlah titrasi dengan larutan asam klorida 0,1 molar sebanyak 25 ml. Ternyata NaOH tersebut tepat memerahkan warna indikator fenoftalen PP pada saat volumenya 29 ml. Nah, berdasarkan data-data ini, tentukanlah konsentrasi NaOH tersebut. Oke, titrasi itu kan memang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan berdasarkan data konsentrasi larutan lain yang diketahui ya. Jadi konsepnya penetralan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada NaOH. Konsentrasinya kita nggak tahu. Anggap aja X molar. Sedangkan ketahuan dari setelah titrasi itu volumenya 29 ml. Sedangkan HCl yang dipakai 0,1 molar 25 ml. Nah, mengerjakan ini ada beberapa cara. Nah, misalnya kita menggunakan grek ya, gram ekuivalen. Jadi gini. Ini molaritas kali volume kali valensi si NaOH itu sama dengan molaritas kali volume kali valensi untuk HCl. Ya, karena kan sama-sama valensi 1 ya, NaOH OH-nya 1, HCl hanya 1. Ini bisa dicoret nih. Yuk, NaOH molaritasnya yang dicari kan? Volumenya 29 ml. Lalu yang di kanan yang di HCl 0,1 molar. Volumenya 25 ml. Ya, ini sama-sama mililiter tadi ya. Oke, berarti kan molaritas si NaOH sama dengan 2,5 dibagi 29. 0,086 molar lah konsentrasi atau molaritas dari si NaOH tersebut. Nah, kita coba pakai cara lain ya. Cara reaksi ya. Kita punya NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Reaksi yang familiar ya. Ada keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Oke, mula-mula NaOH-nya karena molaritasnya nggak tahu, tadi kita anggap X. Ini kan ada berarti 29X milimol. Sedangkan HCl-nya tinggal kali 0,1 kali 25, 2,5 milimol. Jadi di sini 29X, X yang mau kita cari ya. Ini 2,5. Nah, yang namanya netral tuh dua-duanya habis tuh, nggak ada sisanya. Berarti kan kalau HCl awalnya 2,5, pasti yang bereaksi juga 2,5 kan? Karena perbandingan koefisien mereka sama-sama 1, berarti di sini juga 2,5. Nah, dari sini kita dapat persamaan. Jadi 29X minus 2,5 sama dengan 0. 29X sama dengan 2,5. X sama dengan 2,5 per 29. 0,086. Ini X tadi kan adalah molaritas atau konsentrasi si NaOH-nya. Sama kan dengan yang di atas? Senyamannya aja, tapi kalau misalnya soalnya pilihan berganda lebih enak kalau pakai yang di atas. Kalau esai biasanya diminta pengerjaannya, jadi pakai yang bawah. Oke, lanjut yang kedua. Suatu contoh cuplikan yang mengandung logam besi seberat 2 gram lah cuplikannya direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molar.
ternyata ada kelebihan dari asam klorida tersebut. Nah, kelebihannya itu dititrasi dengan KOH 0,125 molar dan yang terpakai 32 ml. Lalu, tentukanlah kadar besi dalam cuplikan tersebut. Ingat, cuplikan itu adalah suatu yang di dalamnya itu ada sesuatu juga gitu misalnya. Misalnya cuplikan besi, di dalamnya ada besi. Tapi cuplikan itu apakah semuanya besi? Belum tentu. Ya malah mayoritas enggak gitu. Jadi saya buat gini ya. Nah, jadi misalnya gini ada ini cuplikan nih. Misalnya besarin deh. Ada cuplikan yang seberat 2 gram. Tapi di dalamnya ada Fe gini. Dalamnya ada Fe. Berapa gram? Nggak tahu. Kalau udah tahu kita langsung dapat persentasenya. Ini kan karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi yang 2 gram cuplikan itu dimasukkan ke dalam larutan, dicampurkanlah ke dalam larutan yang sudah mengandung HCl dengan 0,1 M dan 100 mili ya. Nih, jadi kayak dilarutkanlah semua cuplikan itu ke dalam ini. Oke. Jadi kita tahu keadaan awal dari HCl-nya adalah 10 milimol ya. Lalu kan tadi katanya adalah berlebih si HCl-nya. Ini awal nih. Ada yang berlebih. Berarti kan untuk yang terpakai berapa, yang bereaksi berapa kita nggak tahu. Nah, jadi karena ada yang berlebih, dipindahlah nih ke sini. Dititrasilah sama si KOH 0,125 M, volumenya 32 mili ya. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai yang cara tadi kan. Jadi M kali V kali valensi untuk si NaOH boleh sama dengan M kali V itu volume ya, kali valensi untuk si HCl. Ini pada keadaan titrasi. Jadi si NaOH-nya kan M kali V. M-nya itu 0,125. V-nya 32. Valensi sama-sama 1 mereka kan. Sama dengan, nah ini M kali V ini apa sih? Mol kan? Jadi ini sama dengan mol dari HCl. Atau saya balik, mol HCl sama dengan ini 1/8 kali 32 ya, berarti 4. Tapi satuannya mili mol. Jadi yang dititrasi tadi kan adalah yang kelebihan kan? Berarti 4 milimol ini adalah kelebihan atau sisa dari HCl. Paham ya? Nah, kita masukkan ke reaksi dulu. Saya buat dulu reaksi Fe tambah 2HCl FeCl2 plus H2. Keadaan mula-mula bereaksi sisa. Nah, tadi kan si HCl-nya ada 10 milimol di awal. Lalu ternyata ada bersisa 4 milimol. Berarti berapa yang bereaksi? Ya jelas 6 milimol kan? Paham ya sampai sini? Nah, kalau kita tahu HCl 6 milimol, koefisiennya 2, berarti kan kita bisa tahu berapa milimol si Fe yang koefisien 1. Setengahnya, berarti 3 milimol. Berarti 3 milimol dan Fe-nya kan habis. Jadi inilah komposisinya. Yang kanan nggak perlu kita tulis, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah latihan ya. 3 berarti tinggal 3. Yang kita mau cari kan sebenarnya Fe-nya ada berapa banyak? 3 milimol. Jadi ketahuan lah Fe sama dengan 3 milimol. Mau dijadikan mol berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 bagi 1000 kan? Nah, setelah dapat mol dari Fe, kita cari masanya. Massa Fe sama dengan molnya dikali AR dari si Fe.
molnya 3 kali 10 pangkat minus 3, AR-nya dikasih 56. Ini 0,168 gram. Jadi di dalam cuplikan 2 gram tadi ada sebanyak 0,168 gram si Fe, si besinya. Nah, berapa persen itu? Berarti persen Fe besi sama dengan massa si besi, si Fe ya, dibagi massa cuplikannya. Jangan lupa namanya persen dikali 100%. Masukkan angkanya 0,168 dibagi tadi 2 gram ya, kali 100%. Berarti ini 16,8 bagi 2 berarti dapat 8,4%. Jadi inilah kadar atau persentase si Fe dalam cuplikan yang mengandung Fe tadi, yang 2 gram tadi. Oke, lanjut soal nomor 3. Larutan asam cuka CH3COOH sebanyak 25 cm3 atau 25 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,100 molar. Ternyata menghabiskan NaOH sebanyak 30 cm3 atau 30 ml. Hitunglah kemolaran asam cuka tersebut. Persis soal nomor 1 ya. Jadi kita punya NaOH dengan komposisi 0,1 molar dan volumenya 30 cm3. Sedangkan CH3COOH-nya molaritasnya nggak diketahui, yang mau dicari ya, anggap aja X molar. Sedangkan volumenya 25 cm3 atau 25 ml. Oke, kalau pakai cara pertama tadi, di molaritas kali valensi, kali volume ya, kali valensi untuk si CH3COOH sama dengan molaritas kali volume kali valensi untuk si NaOH. Sama-sama valensi 1 nih, coret aja. Tinggal molaritas dari CH3COOH yang dicari, yang ditanya, kali volume si CH3COOH-nya 25, NaOH 0,1 M, volumenya 30, atau M kali 25 sama dengan 3, atau M sama dengan 3/25. Ini 0,12 ya. Inilah molaritas atau konsentrasi dari si CH3COOH-nya. Kalau pakai yang satu lagi, dua-duanya dikuasai ya. CH3COOH tambah NaOH CH3COONA plus H2O. Keadaan mula-mula, bereaksi, dan sisanya. Oke, CH3 mula-mula, CH3COOH mula-mula ya ini kan, 25X. Sedangkan NaOH-nya 3, ini milimol ya, satuannya semua, sama ini juga. Oke, CH3COOH-nya 25X, NaOH-nya 3 milimol. Kan dua-duanya habis, namanya netral ya. Berarti kalau di sini 3, di sini juga 3 kan, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, dari sini kan kita dapat persamaan 25X min 3 sama dengan 0, atau 25X sama dengan 3, X sama dengan 3/25, 0,12. Sama kan seperti yang di atas. Oke, terakhir soal nomor 4 untuk menentukan kadar asam cuka makan. Ini asam cuka yang sehari-hari ya, yang di dapur itu ya. Diambillah 10 ml larutan cuka makan, diencerkan sampai volumenya 50 ml.
Udah diencerin nih, udah jadi 50 ml larutan. Diambil lagi 5 ml dari yang 50 tadi. Untuk apa? Untuk dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Dan ternyata NaOH-nya habis 20 ml. Kadar cuka murni dianggap 17,4 molar. Nah, lalu diminta menentukan berapa persen sih kadar cuka makan itu yang di awal tadi. Ya, agak ribet ya kata-katanya ya. Cuma saya kasih gambaran seperti ini. Kita punya cuka makan, ya, ambil 10 mili, pindahkan. Ini 10 ml diambil. Terus nanti ditambahkan air sampai nanti volumenya 50 ml. Nah, dari 10 mili menjadi 50 ml penambahan air ya. Nanti tambahin air. Nah, ini berarti kan proses yang terjadi adalah pengenceran. Sudah dapat nih kita 50 ml cuka makan. Lalu diambil dari sini, diambil 5 mili saja. Taruh ke sini. Diambil 5 mili untuk dilakukan titrasi. Titrasi dengan siapa? Dengan si NaOH. Ternyata NaOH-nya 0,1 M. Dan ternyata volume yang terpakai si NaOH-nya itu adalah sebanyak 20 ml. Ya, inilah jalan cerita dari soal ini ya. Yang mau ditanya sebenarnya yang mana? Ini awal tadi molaritasnya berapa sih? Karena kalau molaritasnya dapat, kita dapat menentukan persen atau kadarnya. Nah, jadi kerjanya kita sekarang dari belakang, dari titrasi dulu. Ini step satunya di sini. Jadi titrasi dulu. Karena di titrasi ini kita mau tahu sebenarnya yang ini 5 mili sorry ya. Yang 5 mili ini berapa molar sih? Gitu ya. Jadi kita bandingkan si CH3COH dengan si NaOH. Jadi M, saya anggap MA lah ya, kali VA. Ini kan valensi 1 ya sama-sama, saya nggak pakai ya. Jadi molaritas si B, si basah, kali volumenya. Molaritas si asamnya kan yang dicari. Volume asam yang dipakai 5 mili. Lalu molaritas basahnya si NaOH-nya 0,1 M. Dan volumenya 20 mili. Atau MA kali 5 sama dengan 2 ya. Atau molaritas asam sama dengan 2/5 atau 0,4 molar. Inilah molaritas dari si cuka makan yang dititrasi tadi. Jadi yang 5 mili tadi ini itu adalah 0,4 M. Gitu ya. Jadi kalau yang 5 mili ini 0,4 M, yang di 50 mili ini berapa M sebenarnya? Sama. Ya kenapa sama? Ya kan dia satu wadah, konsentrasi sama, cuma yang bedanya diambil aja ya. 50 ml stok diambil 5 mili. Ya pasti sama lah. Gitu ya. Sama, misalnya kalau rasa ya pasti sama. Tingkat keasamannya pasti sama gitulah. Gitu ya. Lalu sudah dapat itu cuka makan yang tadi diencerkan itu. Nah, kita balik lagi. Jadi tadi kita stepnya kembali gini. Ya, kita ke sini, baru kita sekarang ke sini. Nah, jadi step yang berikutnya adalah pengenceran. Nah, pada pengenceran kan berlaku M1V1, M2V2. Jadi keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Nah, keadaan akhir itu adalah yang tadi kita dapat molaritasnya 0,4. Volume di wadah tadi itu adalah 50 mili kan? Setelah pengenceran. Nah, sebelum pengenceran molaritasnya nggak ketemu kan? Belum tahu. Tapi kita ambil tadi volume 10. Nah, kita dapatlah di sini M1-nya adalah 20/10, 2 ya, 2 molar. Jadi yang tadi di awal itu, ini sebenarnya adalah 2 molar lah konsentrasi atau molaritasnya.
si cuka makan tadi. Nah, 2 molar ini berapa persen? Ya, baru yang ketiga adalah ngitung kadar dari si asam cuka makannya. Berarti persen si cuka makan sama dengan molaritasnya dia bandingkan dengan molaritas cuka murni. Jangan lupa kali 100%. Berarti ini kan cuka makannya 2 molar, yang murninya 17,4 molar. Nah, saya dapat ini 11,49%. Jadi 11,49% lah kadar dari asam cuka makan yang di awalnya tadi itu. Oke, agak ribet ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa membantu juga buat kalian yang sedang mempelajari tentang titrasi asam basa ini ya. Oke, sekali lagi maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.